Oke, menambahkan materi teman-teman ini anggap saja add-ons ya. Add-ons itu tambahan. Tambahan untuk apa? Untuk melengkapi pengetahuan ataupun melengkapi knowledge dari teman-teman terhadap aljabar linear ya, matriks. Nah, ini termasuk pada matriks di mana kita sudah mempelajari tentang determinan matrik. Di dalam determinan matrik sempat saya menyenggol ataupun menspill ya bahasa Gen Z ya, menspill sedikit tentang minor, kofaktor, dan adjoint ya. Jadi saya rasa saya perlu menambahkan materi minor sedikit ya. Jadi mungkin membreakdown saja sedikit tentang minor, kofaktor, dan adjoint secara terpisah. Saya merasa punya hutang untuk menjelaskan itu. Jadi mungkin ya kita belajar bareng aja tentang matrik minor, kofaktor, dan adjoint untuk menambahkan pengetahuan dari turunan dari materi determinan yang sebelumnya ataupun kelanjutan dari materi determinan sebelumnya. Oke, untuk pendahuluannya di sini teman-teman sebentar saya ambil pointernya dulu. Oke, pada materi ini sebelumnya nih harusnya kita sudah tahu bahwa ordo dari yang kita bahas bahwa 3 kali 3 ya, di beberapa apa namanya aturan ataupun metode dalam determinan yang tadi ya, yang sebelumnya ya, materi sebelumnya ya, dimana di materi sebelumnya itu ya ada maksimal untuk menghitung ordonya gitu ya. Nah, ini determinan matrik itu ya berordo 3 kali 3. 2 kali 2 bisa juga seperti sebelumnya, tapi 3 kali 3 itu adalah maksimal daripada yang bisa dilakukan oleh metode atau aturan, beberapa aturan dalam determinan ya. Tapi kalau mau lebih juga bisa, ada metode lain, di mana metode yang dipakai adalah metode minor ataupun kofaktor. Minor dan kofaktor ini bisa untuk mengeksekusi ordo yang lebih daripada 3 kali 3 ataupun elemennya, berarti elemen matriknya ada, kalau 3 kali 3 itu berarti ada 9 ya, lebih dari 9 berarti anggotanya, isi dari matriknya ya. Itu bisa pakai minor ataupun kofaktor teman-teman. Jadi di materi determinan sebelumnya saya bahas sedikit tuh, saya spill sedikit tuh, ada minor, ada kofaktor, ada adjoint. Jadi fungsinya itu untuk mengeksekusi yang lebih dari 3 kali 3 ordonya gitu ya. Oke, ini kita next saja sedikit. Kemudian matriks minor, kofaktor, dan adjoint ini jika kita sedang mempelajari determinan atau inverse pada matriks teman-teman ya, maka istilah-istilah seperti minor, kofaktor, adjoint matrik akan sering, mau nggak mau sih, sering kita temukan atau sering kita dapatkan ya, ketemui ya, dimana determinan matrik dapat dihitung jika suatu matrik mempunyai jumlah baris dan kolom yang sama. Apa namanya teman-teman kalau jumlah baris dan kolomnya sama? Apa yuk? Yes, jajar, genjang. Salah dong. Bujur, sangkar. Betul. Dengan kata lain, matriks merupakan matriks persegi ataupun bujur sangkar. Jajar, genjang. Bujur sangkar teman-teman ya. Jadi terkadang memang mengingatnya itu ya bujur sangkar. Lihatnya dari mana bujur sangkar? Ya dari sini teman-teman, di mana kolom dan baris dan kolomnya itu sama, di mana M dan N-nya itu sama jumlahnya, panjangnya sama, jumlahnya sama. Oke, kita beranjak teman-teman ke minor. Minor atau suatu matrik, minor suatu matrik ini adalah determinan matrik bagian dari matriks A yang diperoleh dengan cara menghilangkan elemen-elemennya pada baris ke I seperti di materi sebelumnya. Saya spill sedikit ya. Ini saya spill lagi teman-teman. Pada baris ke I dan elemen pada kolom ke J. Apa yang dihilangkan teman-teman? Yang dihilangkan adalah baris ke I dan kolom ke J. Maksudnya apa? Maksudnya itu gini, gampangnya adalah ketika kita dapatkan
matrik 3 kali 3 atau elemennya ada 9 ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 3 kali 3 ya. Gimana caranya kita menghilangkan? Ya tinggal kita blok saja. Dimana blok yang kita blok ini ya tinggal di blok aja yang 1, 1, 1, 1, 1 maksudnya ambil belakangnya ya. 1, 1, 1, kemudian yang baris ke 1 nih, kolom ke 1, baris ke 1 nih, kita blok, set, kita hilangkan, kemudian yang ini kita hilangkan. Lantas value-nya apa? Elemen matrik minornya apa nanti? Elemen matrik minornya adalah ini teman-teman nanti, karena yang A11 hilang, A21 hilang, A31 hilang, kemudian A11 hilang ya udah ya, kemudian baris A12 hilang, baris A13 hilang. Jadi sisanya A22, A23, A32, A33. Nah, ini adalah matrik minornya. Gampang toh? Gampang. Nah, hasilnya tuh gampang sih sebenarnya, cuman memang kalau tidak direjekkan sendiri ataupun tidak didetailkan sendiri akan membingungkan. Nih, yang dimaksud dengan minor unsur A, I, J, I ini adalah apa teman-teman? Ya, baris. J ini berarti kolom, berarti I ini I ya. Kalau ke sana ke vertikal berarti ini adalah J. Nih J-nya ke barisnya kolomnya J, barisnya adalah I, gitu ya. Dimana determinan yang berasal dari determinan ordo ke N ini berarti jumlahnya yang ingin dituju ya, N itu berapa pengennya. Dikurangi dengan baris ke I, kolom ke J. Ini ke I, baris ke I, sama kolom ke J maksudnya ya. Dimana cara paling gampangnya ya ini, kita hapus, kita blok aja teman-teman. Biasanya sih kalau saya nggarapnya bahasanya loh, kalau saya mengerjakan ataupun menyelesaikan persoalan matriks minor itu biasanya saya untuk memudahkan orang memahami ataupun orang yang mengkoreksi pekerjaan saya coret teman-teman, seret, saya coret, barisnya saya coret, kemudian kolomnya juga saya coret nih, kolom ke sebelah sini ini ya, maksudnya yang A11, A12, A13. Correct me when I'm wrong teman-teman ya. Koreksi saya kalau saya kadang belibet, salah ngasih tahu, kadang apa yang ada di pikiran keluarnya berbeda ya. Nih berarti yang dicoret kalau saya gampangnya ya. Berarti di sini teman-teman coretnya A11, A21, A31 dicoret seret. Kemudian A11, A12, A13 dicoret seret. Nah, tinggalnya A12, A22, A23, A32, A33. Nah, ini adalah matrik minornya ataupun MIJ-nya. Yang kita coret itu adalah matrik asalnya. Oke. Coba ya, kita next ya. Coba. Nih, notasinya adalah dengan MIJ. M ini adalah minor, seperti yang saya spill di video sebelumnya ataupun di part sebelumnya ya. Contoh elemen A11. Nih contoh elemen A11 teman-teman ya. Nih contoh elemen A11. Nih kalau nih biasanya saya blok seperti ini sih teman-teman, set, untuk mencari minornya ya. Ini matrik asal ya. Ini matrik asal. Kalau pengen lihat matrik minornya ya tinggal saya coret saja, seret, dan seret. Nah, kalau saya cari gampangnya seperti itu. Ya jangan dibuat sulit ya, hidup udah sulit. Ya matematika pun sulit, jadi dibuat gampang aja. Kalau saya biasanya sih cari mudahnya. Seret, dibuat seret. Jadi biasanya sih teman-teman juga kalau saya sharing biasanya enaknya saya sharingnya seperti itu. Jadi apa ataupun cara yang saya gunakan atau saya implementasikan sendiri, dicoret nih, set set set. Nah udah nih, gampang nih. Ini matrik asal, belum jadi matrik minornya teman-teman. Ini matrik asal nih, masih matrik A. Ini aja sangkarnya kurungnya aja masih kurung matrik nih, kurung matrik asal nih, belum kurung sekat ataupun kurung pembatas. Ini kan kurung pembatas, ini kurung matrik kan. Ingat ya harusnya ya. Oke, langsung saja. Kalau saya sih biasanya matrik asal langsung saya coret, set set, langsung saya coret. Oh,
kelihatan nih hasil matrik minornya ini, ya nanti tinggal ditulis nih. Matrik minor M11 sama dengan batas matriknya kita gambar dulu, set, baru turunkan yang tidak tercoret. A22, A23, A32, A33. Hal yang sama dapat dilakukan dengan mencari minor lainnya, misal M12 dan seterusnya. Gitu ya. Ini untuk mencari minor berapa tadi? Minor 11 kalau nggak salah ya. Iya, minor A11. Ini kalau kita mau cari minor A11. Kalau kita pengen cari minor A12, ya tinggal digeser yang dicoret. Gitu ya. Oke, kita next. Contoh nih ya. Ini contoh yang sudah saya coba petakan teman-teman di sini ya. Ini coba saya petakan matrik minor dari matrik atas tadi yang sebelumnya, biar teman-teman gampang. Ini yang A11, maka matrik minor M11-nya adalah A22, A23, A32, A33, seperti yang saya contohkan tadi. Kalau pengennya A21, A21 gimana caranya? Nah, ini diingat-ingat dulu, kita dapatnya A12, A13, A32, A33. A33, ini berarti A12, kita dapatnya A12, A13. Terus kita dapatnya berapa lagi? A32, A33. Karena yang kita blok adalah, M21. Nah, kenapa kok itu? Nah, M21 ya, kita blok ya, set, kita blok, kemudian M21-nya ke samping di blok juga, set. Berarti yang kena blok apa? A11, A21, A31, A22, A23. Jadi sisanya ada A12, A13, A32, A33. Jadi sisanya ada ini, kemudian ada ini. Yang terblok adalah ini, set, kemudian set, karena pusatnya ada di A21. Kita lihat, bener nggak? Ya, bener harusnya. Kemudian contoh lagi ya, nanti bisa dilihat sendiri. Kemudian A31 kita lihat dapatnya apa? A12, A13, A22, A23. Kita lihat di sini. Tadi berapa nih? A31 ya. A31 letaknya di mana? A31, ini. A31 kita blok. Berarti tinggal di blok saja teman-teman. Seret. Yang kena blok apa aja? A31, A32, A33. Kemudian yang kena blok untuk barisnya apa lagi? A31, A21, A11. Sisanya apa yang didapat? A12, A13, A22, A23. Coba kita lihat. Buktikan ya. Benar nggak? Nah, benar harusnya ya. A12, A13, A22, A23. Begitupun seterusnya sampai A33. Gampang ya? Gampang harusnya. Oke, ini adalah caranya ya. Kemudian, agar lebih jelas, mari kita lihat contoh mencari minor matriks berikut teman-teman. Ini contoh satu aja, saya kasih satu aja teman-teman ya. Nanti kalau ada lagi berarti nanti latihan saja. Oke, diketahui matriks ini kita punya matriks berapa kali berapa ini? Ordonya 3 kali 3, betul. Dengan elemen matriksnya ada 9, dimana kita punya matriks A sama dengan 3, 1, 2. Ini untuk baris 1, baris 2-nya ada 1, min 1, min 9. Kemudian baris 3-nya ada 4, ada 3, ada 1. Lalu kita disuruh untuk apa? Tentukan minor matriksnya. Lakukan cara yang seperti ini. Untuk minor matriks IJ, ini A minor matriks MIJ. Ini MIJ untuk ini notasinya ya, MIJ. Kita ingat-ingat bahwa notasi yang di awal teori tadi itu adalah MIJ ini untuk minornya, dimana kita melihat ataupun
Kita lihat tuh M11, berarti kita dapatnya berapa? M11 kan ini teman-teman, nih A11 ya. Kalau kita nyari M11 berarti kita ngeblok yang A11. Ini diblok set. Kemudian ini diblok set. Sisanya berapa? Min 2, min 9, 3, 1. Kita lihat M11 bener nggak? Bener. Nah, itu ya. Kemudian min 2, 1, 9, 3. Ya, ini ditaruh tanda min kalau untuk mengolah matriks minor. Ini caranya seperti itu, gampang. Seperti yang ini juga teman-teman tinggal diturunkan saja, tinggal dipraktekin, di blok-blok aja. Oke, contoh lagi satu lagi ya. Contoh M12 berarti kita yang di blok M12 ya, bener. M12 A11 berarti A12 ini ya. Berarti yang kita blok itu yang mana teman-teman? Yang kita blok adalah yang ini, set, turunan dari A12, set. Kemudian ke mana lagi? Ke sini, set. A11 kena, A12 kena, A13 kena. Jadi bentuknya T. Set, set. Berarti kita dapatnya berapa? 1, 4, min 9, 1. Coba kita tengok. Kita buktikan ya, benar nggak? Oke, benar harusnya. Benar ya, harusnya ya. Kemudian kita masukkan A1 min dikurangi, sorry. Kemudian min 9, kemudian min 4, sorry. Kemudian 1 kali 1, 1. 9 kali 4, min 36. Karena min. Oke, ini dikali ya. Kalau dikurung seperti ini berarti dikali. Jadi jangan bingung. Min 2 kali 1, ini harus benar-benar ingat ya, perkalian min plus min harus diingat-ingat ya. Hasilnya adalah 1 dikurang min 36. Dapatnya berapa? Min 37. Ya salah. Ini dikali ya. Min kali min berarti dapatnya adalah plus ya, plus 37. Gitu. Oke, tinggal dilanjutkan aja sih sampai di M33. M33 itu dapatnya dari mana? M33 itu berarti kita tinggal lihat di sini A11. Berarti M11 kan ada di sini. Kemudian di sini A31. Berarti 33 itu ada di sini. A33 berarti di sini adalah M33. Yang diblok adalah ini. Set. Set. Berarti kita dapatnya 3, 1, 1, min 2. Lihat, bener nggak? Benar. Gampang toh? Gampang, nggak usah banyak-banyak untuk contohnya, ya satu aja cukup. Oke, kita beranjak ke kofaktor teman-teman. Kofaktor setelah kita mendapatkan nilai minor dari masing-masing elemen matrik, bener ya, elemen matrik kita dapat berapa tadi? Kita punya berapa elemen matrik asal? 9. 9 ya, karena 3 kali 3. Tapi karena kalau minor berarti dari 3 kali 3 kita cuman dapat berapa? Dapat 2 kali 2. Berarti hanya 4 elemen matrik yang kita dapat. Oke, maka baru dapat dilanjutkan dengan menentukan nilai kofaktornya. Dengan demikian, nilai kofaktor dapat dicari apabila nilai minor sudah didapatkan terlebih dahulu. Oke, catatan, nilai kofaktor yaitu suatu nilai yang mengandung nilai positif atau negatif, teman-teman, pada masing-masing nilai minor. Kenapa saya jadi mendok ya? Oke, coba kita ke setelan pabrik lagi. Berikut ini adalah nilai kofaktor untuk sebuah matriks n kali n. Ingat, di sini bukan m kali n, tapi n kali n. Oke, diingat-ingat ya. Jika kita ambil contoh di atas, contoh yang materi ataupun contoh soal yang tadi sebelumnya, contoh soal yang sebelumnya ya, yang ini ya. Oke, ini kan kita udah dapat semua nih minor-minornya nih. Matriks minornya ataupun minor matriksnya. Oke, maka kofaktor dari di pertemuan sebelumnya kan saya nyampein di sedikit spilannya ya, bahwa kofaktor itu ditulis C, I, J. Kalau minor itu M, I, J. Gitu ya. Jadi ini karena Indonesia ini harusnya kan C ya, di sini C ya, cofaktor ya, makanya C. Jadi minor M, depannya M kan diambil jadi M. Ini karena Indonesia jadi K. Oke, di sini C I J.
karena dia adalah kofaktor. Nah, kita tinggal ambil C11 sama dengan plus M11 sama dengan plus 16 sama dengan 16. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari sini. Kemudian C-2. C-2, sorry. C12 sama dengan min M12 sama dengan min 37. Maka hasilnya adalah 37. Dapatnya dari nilai yang kita dapatkan di minor sebelumnya. Sama seperti itu pun 11 pun seperti itu. Sehingga dari kofaktor yang kita dapatkan dari minor sebelumnya adalah matrik A. Nih balik lagi ya. Sehingga matrik kofaktor yang kita dapatkan adalah matrik A. Jadi kita kembalikan ke bentuk matrik, teman-teman. Kita bentukkan ke dalam bentuk matrik yang telah kita dapatkan ini. 16, min 37, 11, 5, min 5, min 5, min 5, 29, min 7. Kita masukkan ke dalam bentuk matrik asal lagi, ataupun matrik normal, ataupun matrik biasa ya. Matrik A sama dengan 16. Set, 16 masuk. Set. Nah, terus 5 masuk. Set, sini. Ya salah no. Kan harus urut. Ini adalah C11, C12, C13. Berarti 16 min 37, kemudian 11. Baru lanjut sebelahnya. C21, C22, C23. Berarti sini 5, min 5, min 5. Selanjutnya sampai kepada min 7 di C33. Gampang toh? Gampang. Yang penting minornya dapat dulu, paham dulu minornya, baru kofaktor, kemudian dibuatkan matriks kofaktornya. Oke, kita beranjak teman-teman. Tadi kan kita sudah dapat kofaktornya. Kita beranjak tinggal memahami adjoint. Adjoint itu apa? Ini adjoint itu saya spillkan ya setelah didapatkan matriks kofaktor ataupun C. Ini C ya, dimana notasinya C karena bahasa Inggrisnya pakai C. Ini cofaktor harusnya ya. Maka kita sudah bisa mendapatkan adjoint dari matrik tersebut dengan cara melakukan apa? Melakukan pangkat T ataupun yang biasa kita kenal sebagai transpose matrik ataupun matrik transpose. Nih, contohnya ya, dari hasil yang di atas tadi ya, kofaktor matrik A yang kita dapatkan di atas tadi, bahwa matrik A kita punya elemen ada 9, elemen matriknya ada 16, min 3, 7, 11, 5, min 5, min 5, min 5, 29, min 7. Nah, adjoint matrik A dengan mencari transposnya dari kofaktor matriks A. Jadi kita tuliskan seperti materi yang sebelumnya saya sampaikan bahwa adjoint ditulis ADJ ataupun adjointnya. Adjoint matrik A sama dengan 16, 5, min 5, kemudian min 37, min 5, 29, 11, min 5, min 7. Perlu dijelaskan? Kan di sini sudah dibilang ya, bahwa ini adalah ditranspos matrik kofaktor yang hasil dari kofaktor tadi, matrik A hasil dari kofaktor tadi, kita transposkan menjadi matrik adjoint. Dari matrik kofaktor tadi menjadi matrik asal, sorry ya. Matrik asal ini adalah matrik asalnya. Ini kita dapatkan dari kofaktor. Ini matrik asal nih. Kemudian dari matrik asal ini kita transposkan, teman-teman. Transposnya gimana? Kan 16, min 37, 11. Ini kan baris toh. Dijadikan kolom. Baris ini dijadikan kolom, baris ini dijadikan kolom. Selesai, dapat adjointnya. Gampang toh? Gampang. Ya, nanti mungkin ada latihan untuk memperkuat pengetahuan. Jadi biar bisa nyoba-nyoba juga. Nggak apa-apa salah. Nggak dosa kok. Oke, teman-teman, mungkin itu materi add-on dari saya, tambahan ya sedikit untuk menguatkan knowledge pengetahuan kita tentang alim ya, aljabar linear matrik. Itu teman-teman, saya akhiri video ini mungkin. See you next time teman-teman. Bye bye.